bakal bahas tentang instrumen penilaian pembelajaran. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sudah sangat familiar khususnya di mahasiswa PGSD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPDMB. Ya. Selamat malam. Nah, baik, mungkin bisa kita mulai saja Bapak. Ya, siap. Nah, jadi banyak guru yang mungkin sudah sering melakukan banyak penilaian. Nah, tetapi belum paham bedanya dengan instrumen penilaian. Nah, sebenarnya apa sih itu instrumen penilaian pembelajaran, Bapak? Ya, instrumen penilaian pembelajaran merupakan sebuah perangkat untuk melakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Ya. Sama instrumen ini sebuah alat ukur sebenarnya untuk menilai proses pembelajaran kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak gitu. Itu instrumen pembelajaran. Kalau dianalogikan, instrumen pembelajaran ini seperti timbangan dia. Kalau kita ingin mengukur berat badan kita kan menggunakan timbangan. Nah, instrumen pembelajaran ini adalah ketika kita ingin mengukur kemampuan peserta didik kita, gunakanlah instrumen penilaian ini. Baik Bapak, ini merupakan awalan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mungkin pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para guru-guru yang baru terjun ke lapangan Bapak, tentang bagaimana sih urutan ataupun tahapan proses dalam menerapkan instrumen penilaian tersebut. Proses pembuatan instrumen penilaian itu memiliki keunikan tersendiri ya. Sebelum saya membahas tentang bagaimana proses langkah-langkah penyusunan instrumen itu, perlu diketahui juga bahwa instrumen penilaian itu secara garis besar ada dibagi menjadi dua, instrumen tes dan instrumen non-tes. Ini harus jelas diketahui. Jadi kalau tes itu misalkan kalau adik-adik menggunakan soal pilihan ganda, benar salah gitu misalkan, nah, itu tes dia. Ya kalau non tes misalkan adik-adik mengobservasi siswa kita, mewawancarai, itu non tes. Kita beranjak ke penyusunannya. Instrumen penilaian itu mutlak harus dimulai dari memahami materi yang sedang kita berikan. Materi apa yang kita berikan ke siswa kita? Apa yang sudah kita berikan ke siswa kita? Beranjaknya dari situ. Berikutnya, ketika kita sudah tahu materi apa yang sudah kita berikan, sudah kita kawal dari awal, berikutnya buatlah kisi-kisi instrumen berdasarkan materi yang sudah kita berikan. Kalau ada teori-teori misalkan atau buku referensinya, itu yang kita pakai rujukan untuk membuat kisi-kisi instrumen. Kalau kisi-kisi instrumen itu harus ada aspek atau dimensinya, atau dalam konteks kurikulum merdeka namanya capaian pembelajaran, dan setelah itu ada indikator-indikator. Nah, dari membuat kisi-kisi instrumen ini barulah kita beranjak membuat soal-soalnya. Ya, mutlak itu jangan sampai tidak membuat kisi-kisi instrumen. Kalau membuat tes, ya harus dibuat kisi-kisi instrumen, lalu soal-soalnya. Setelah kisi-kisi instrumen baru beranjak ke soal-soalnya sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang ada. Seperti yang pernah saya jelaskan di kelas, bahwa satu indikator minimal 2 butir pertanyaan atau 2 butir soal, karena akan diuji dalam uji validitas. Nah, berikutnya setelah membuat soal, buatlah uji jawabannya. Ya. Setelah membuat uji jawaban, buatlah kriteria penilaiannya. Dia akan masuk ke kriteria mana jika siswa kita menjawab benar semuanya atau benar sebagian dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah selesai ini, perangkat instrumen kita sudah selesai, barulah kita ke lapangan. Kita uji coba instrumen kita, uji coba validitas dan uji coba reliabilitas. Setelah menguji coba tes kita ini atau instrumen kita ini, barulah kita gunakan pada kelas di mana kita akan melakukan penilaian. Nah, itu prosesnya deh. Pertanyaan selanjutnya, nah sekarang kita bahas sisi plus dan minusnya. Menurut Bapak, apa saja sih kelebihan dan kendala dalam penerapan instrumen penilaian yang efektif, yang umum ditemui itu seperti apa ya, Bapak?
kelebihan dan kekurangan instrumen itu, kelebihannya, instrumen akan lebih mempermudah guru untuk menilai kemampuan siswa kita. Nah, tentunya dalam pembuatan instrumen dan mengimplementasikannya ada kendala-kendala. Misalnya ketika dalam proses penilaian siswa kita ada hal-hal kejadian yang membuat dia tidak seperti harapan penilaian ini. Misalnya dia sakit. Nah, kalau dia sakit, ini kendala nih. Kalau dia sakit, dia nggak bisa jawab soal kita kan. Jadi kita tidak bisa tergambarkan bagaimana kondisi kemampuan dia yang sesungguhnya kalau dia sakit. Atau ketika ada siswa kita memberikan soal, dia nyontek ke temannya jawabannya. Nah, ini nggak bagus juga. Jadi siswa itu tidak terukur dia sesuai dengan kondisinya. Bahkan yang lebih kacau, kalau ada pilihan ganda misalkan soalnya, dia ngawur ngacak jawabannya, nggak jelas. Dia tanpa memahami soal dia jawab B saja. Kadang-kadang sesuai dengan jawaban kan, tetapi itu tidak mengukur kompetensi real siswa kita gitu. Kalau di kampus mahasiswa kita, kalau di sekolah siswa kita gitu. Nah, itu kendalanya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga penjelasan ini bisa jadi bekal buat kami dan para pendengar dalam merancang penilaian yang lebih bermakna. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya.